Pemirsa, berbagai capaian positif diraih selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi JK. 14 Oktober yang lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek Palaparing yang juga dikenal sebagai Tol Langit. Proyek pembentangan belasan ribu kilometer kabel optik untuk pemerataan akses internet ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia di seluruh wilayah dapat menikmati akses informasi dengan cepat. Permasalahan muncul pada saat infrastruktur, pendidikan, dan teknologi komunikasi terbangun, namun tidak sejalan dengan sejumlah temuan yang justru menyalahgunakan penyampaian informasi tidak benar untuk memecah belah bangsa. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Darmawan Prasojo, Deputi 1 Kantor Staf Presiden, dan juga ada Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik. Pak Darmawan dan juga Pak Agus, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, saya ke Pak Darmawan dulu. Pak Darmawan, dengan kemudian diresmikan Palaparing, apakah ini artinya Indonesia sudah merdeka sinyal? Kalau kita melihat ya di awal tahun 2014 memang Pak Jokowi menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Ya. Ingin membangun sistem industri tetapi infrastrukturnya sangat-sangat terbatas. Ya. Ingin membangun industri maritim ternyata ikannya masih banyak dicuri. Kemudian pelabuhannya belum tersedia, listriknya di daerah-daerah terpencil juga masih sangat defisit. Kemudian pariwisata potensinya luar biasa tetapi infrastrukturnya juga tidak mendukung. Landasan pacunya terlalu pendek, terminalnya itu masih kumuh, jalan akses ke daerah pariwisata yang belum terbangun. Kemudian juga tingkat drop out dari SD, SMP juga sangat tinggi, dan ini permasalahan yang menjadi tema yang dominan di saat itu, dan ini semua diselesaikan oleh beliau. Makanya tadi termasuk telekomunikasi. Kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil itu akses internetnya itu hanya 2 megabit per second. Nah, dengan adanya Palaparing ini terjadi integrasi suatu sistem informasi secara nasional yang membuka dunia baru, baik itu akses terhadap informasi, akses pendidikan, dan juga pembangunan ekonomi, dan juga Internet of Things dan adanya e-commerce, semuanya ini bergabung menjadi satu. Sehingga akselerasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat lagi. Baik, saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, menurut Anda sendiri seberapa strategis tentunya Palaparing ini? Oh, tentu strategis ya, zaman milenial begini kalau tidak koneksi online agak susah. Ya kan, Palaparing itu proyek lama sudah. Ya, dan sekarang baru digencarkan untuk diselesaikan. Jadi tanpa itu agak sulit kita misalnya negara memonitor kerja atau presiden memonitor kerja para menteri di daerah kan. Kalau tidak ada sinyal bagaimana? OSS, sistem perizinan. Kalau nggak ada salurannya yang nirkabel begitu, ya susah. Jadi itu menjadi backbone menurut saya untuk operasional sebuah negara hari ini adalah dengan jaringan yang nirkabel ini. Agak terlambat tidak sih Pak Agus? Ya, terlambat. Agak terlambat. Tapi paling tidak ini sudah cukup strategis. Ya kan lebih baik terlambat daripada tidak jadi kan. Nah itu aja. Pak Darmawan, kalau diinformasikan bahwa diharapkan adanya Palaparing ini bisa membuat internetnya cepat dan juga murah. Saya konfirmasi Pak, ini benar? Yang kita titik beratnya adalah internetnya yang tadinya belum ada di daerah tersebut menjadi ada. Ini penekanannya ada di situ. Tentu saja yang tadinya internet di situ itu sangat langka dan menjadi sangat mahal, tentu saja relatif lebih murah dibanding sebelumnya. Khususnya yang di bagian timur begitu. Di bagian timur ini kan di Riau dengan Natuna, kemudian ada Sulawesi dengan Maluku, kemudian ada Nusa Tenggara Timur sampai ke Papua. Dan inilah kita melihat daerah-daerah ini memang masih terbelakang, akses terhadap pelayanan dasar kesehatan masih sangat terbatas, akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Dengan adanya Tol Langit ini, ternyata akses terhadap informasi menjadi sangat cepat. Untuk itu informasi baik itu yang positif, pendidikan, untuk vokasional, baik itu secara kendali pemerintahan, bagaimana integrasi dari ekonomi dari keseluruhan itu bisa berjalan dengan baik. Ini sebagai contoh, dengan adanya e-commerce ini yang potensinya luar biasa, perkembangannya luar biasa. Dengan adanya Palaparing ini banyak sekali individu-individu yang punya potensi pemasaran hasil produk-produknya, baik itu pasar dari agriculture, kerajinan, UMKM, dan lain-lain, yang tadinya itu rantai suplainya panjang, itu dengan e-commerce bisa menjadi sangat cepat sekali. Menjadi bagian pemain pelaku ekonomi nasional. Baik. Dan adanya akselerasi adanya akses ekonomi internet, adanya informasi yang positif, tapi juga mendatangkan informasi yang negatif. Nah, kita akan membahas nanti lebih lanjut. Usai jeda kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Agus, selain kemudian Palaparing ini mendatangkan berbagai efek positif, tapi kemudian kita juga harus mewaspadai efek negatif yang muncul. Mungkin ada hoax dan juga yang lain-lain.
yang harus diperhatikan, yang harus kita waspada? Efek samping dari palaparing ini seperti apa? Ya tentu Anda katakan tentu ada negatif positif. Saya yang concern dari 5-6 tahun yang lalu adalah soal bagaimana kita mempunyai engine sendiri di sistem nirkabel kita. Sekarang kan kita pakai Google, kita sangat tergantung pada mereka. Jadi kita tidak terlalu bisa bebas. Kalau mau segala macam harus berkoneksi dengan mereka. Lalu juga tidak bisa mengoptimalkan pajak dari jaringan-jaringan nirkabel ini. Ya, jadi menurut saya untuk mengurangi akses negatifnya sebaiknya kita segera mempunyai search engine sendiri, ya yang seperti Cina juga punya. Kita yang bangsa yang besar gini, kita harus punya. Jadi setelah jaringan internet ini selesai, seluruh Indonesia bisa mengcover, kita harus punya engine sendiri. Karena mau nggak mau itu akan menjadi backbone kita dalam bernegara dan berbangsa ke depan. Baik, bagaimana dengan hoax, Pak Agus? Informasi bohong, kan apakah kemudian dengan engine sendiri bisa ya paling tidak kan kita bisa lebih fleksibel, ya kan? Ya kalau hoax itu kan pekerjaan cybercrime di Polri kan sudah ada, itu harus juga diperketat sekarang. Jadi mungkin penegak hukum itu harus di-train lebih banyak orangnya, baik dari kejaksaan maupun KPK sendiri maupun Polri, itu yang untuk cybercrime gini harus diperkuat SDM-nya, karena ini akan sangat banyak dan setiap hari itu bisa lebih canggih. Nah jadi ini kan kayak pencuri dengan polisi. Biasanya lebih gesit pencurinya pada polisinya kan. Nah sekarang kita coba di cyber ini, kalau bisa sama sehingga hoax-hoax ini bisa cepat matikan. Makanya ketika ribut kemarin demo-demo, kenapa sih matikan saja untuk keselamatan orang, kemaslahatan semua. Ya supaya menguat nanti baru diambil lagi. Tapi kan banyak pertimbangan saya paham. Artinya itu menjadi sangat berbahaya, kayak mudah. Dan mau bikin apa aja kan gampang, di itu ada mau bikin bom, mau bikin apa ada di situ, ya kan. Lalu jaringan mereka itu kalau misalnya Densus 88 sudah tahu ya itu harus di lock-locknya gimana kan, balapan tuh dia pindah-pindah, itu kita juga harus lebih cepat gitu. Baik, Pak Darmawan, sudah seberapa gesit kita untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang muncul dari palaparing ini, seperti hoax contohnya? Kita melihat ya penanganan dari hoax itu dari waktu ke waktu semakin membaik, jadi identifikasinya jauh lebih cepat. Kemudian juga penanganan penegakan hukumnya juga menjadi lebih efektif di sini, sehingga kita melihat juga niat dari pemerintah untuk menangani hoax ini, kita lihat penanganannya serius. Kemudian juga kita harapkan masyarakat juga paham bahwa niat dari pemerintah ini untuk membangun palaparing itu adalah mengintegrasikan Indonesia, membangun Indonesia, sehingga mohon juga digunakan dalam aspek-aspek yang sangat positif. Seberapa besar sih masyarakat terbantu dengan ada palaparing ini? Sangat terbantu. Tadi juga sudah diskusi dengan Mas Agus itu, misalnya online single submission itu, Windows itu yang saat ini banyak tidak berjalan karena memang di daerah-daerah yang terpencil itu masih belum punya akses terhadap internet. Jadi bagaimana perizinan itu masih sangat sulit. Dengan adanya internet ini tentu saja ini bisa berjalan bukan hanya di Jawa, bukan hanya di sebagian Sumatera, bukan hanya sebagian Kalimantan, di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tadi juga sudah dibahas juga bagaimana hasil-hasil pertanian UMKM yang tadinya itu terfragmentasi, terisolasi, dengan adanya ini bisa menjadi bagian dari kegiatan ekonomi nasional. Karena adanya integrasi informasi secara nasional terpadu digunakan di seluruh wilayah Indonesia itu. Pak Agus, kalau Anda melihat mengenai Indonesia di bagian timur sendiri, apakah mereka nih memang sudah sedemikian siap, paling tidak menunggu dengan adanya akses internet ini? Ya, siap tidak siap kan harus berjalan. Jadi literasi soal internet ini juga harus digiatkan oleh bisa Kominfo, bisa Kementerian Pendidikan, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Karena nggak bisa juga kita diamkan kan, biar bagaimana kan kita semua akan terhubung di seluruh dunia ini dengan mudah, dengan jempol dan jari. Jadi mau tidak mau memang pemerintah harus bekerja keras bagaimana literasi soal internet, soal cyber, soal apapun itu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cara untuk memaksimalkan penggunaan palaparing ini seperti itu, Pak Agus? Ya, salah satunya itu kan memaksa semua instansi pemerintah menggunakan jaringan itu. Sekarang soal e-government saja, masing-masing kementerian punya e-government sendiri, itu pemborosan. Nah, bagaimana itu menyatukan gitu kan? Nah, kemudian juga ke daerah dan sebagainya. Jadi kontrol nanti mungkin di ibu kota baru itu sudah semuanya bercyberia kan begitu. Tapi itu kan harus dipersiapkan, terutama SDM-nya yang mengelola. Tadi saya bilang bagaimana membuat
engine sendiri, kemudian bagaimana pendidikannya kepada masyarakat, dan seterusnya itu harus dikenalkan. Tapi mindsetnya masyarakat Indonesia ini seluruh Indonesia dari barat sampai timur mindsetnya sudah ke arah situ. Paling tidak transparansi. Ya kalau yang di internet. kota-kota besar sih sudah, literasinya sudah bagus. Tapi kan itu apa sih? Ada yang belum tahu itu gimana sih? Kan itu harus dikasih tahu. Banyak beberapa teman-teman di organisasi kemasyarakatan yang mendapat bantuan dari misalnya Bill and Melinda Gates Foundation, dapat dari siapa, mereka menyiapkan literasi itu di perpustakaan. Saya kebetulan salah satu pembinanya, itu bahwa sekarang ada 700-800, kira-kira 800 perpustakaan milik pemerintah yang sudah menjadi pusat literasi untuk pengenalan soal-soal internet ini, gimana bisa online, bagaimana menumbuhkan industri rumah dan seterusnya. Itu sudah berjalan sejak 5 tahun lalu. Tapi ini Indonesia luas, jadi semua harus bergerak sama-sama. Baik, Pak Darmawan, bagaimana kita memaksimalkan palaparingnya? Infrastrukturnya sudah ada, tinggal kemudian menggunakannya secara maksimal. Bagaimana? Kalau kita lihat misalnya e-commerce itu potensinya 10.000 triliun yang ada di Indonesia ini. Sedangkan saat ini yang sudah terlaksana hanya sekitar 50 triliun. Artinya apa? Masih banyak sekali ruang untuk mengisi kekosongan ini. Ini contoh saja misalnya beberapa waktu lalu saya datang ke Jepara, bahwa industri di Jepara yang berhasil dengan baik kalau mereka punya Instagram. Produk-produknya dipasarkan bukan melalui kios mereka di darat saja, tetapi mereka punya existing di internet. dari Instagram gitu. Instagram, kemudian lewat Twitter. Dan disinilah banyak sekali pesanan dari Jakarta, dari kota-kota besar melalui internet. Kita menemukan juga di Klaten itu pemasaran misalnya bebek-bebekan dari bambu itu sampai ke Australia karena menggunakan internet di sana. Kemudian juga kita melihat ada pemasaran itu misalnya kopi di Sulawesi di ujung sana itu dengan branding yang cukup bagus sekali hanya lewat internet. Mereka bisa memutus mata rantai yang sangat panjang ini menjadi mata rantai yang sangat pendek. Brandingnya itu langsung personal. Sehingga mereka bisa memanfaatkan dari kue pertumbuhan ekonomi nasional ini. Nah, kita melihat siapa motornya itu adalah generasi muda, milenial. Misalnya toko yang di Jepara itu ternyata ada anaknya yang melek terhadap internet. Di sana juga ada petani kopi yang ternyata anaknya walaupun masih SMP, SMA ternyata bisa bermain dengan internet. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2013 Global Fortune 500 di sana itu masih dikuasai dengan Shell dan lain-lain. Yang berbasis pada sumber daya alam. Saat ini kalau kita lihat Global Fortune 500 dikuasai oleh perusahaan teknologi. Disinilah adalah opportunity bagi Indonesia untuk riding the wave opportunity yang luar biasa. Pak Darmawan, ini disebutkan juga pilihan line operator, khususnya mungkin untuk di wilayah timur yang selama ini terbatas, katanya akan semakin banyak begitu. Benar demikian? Betul. Jadi dengan adanya ini adalah suatu backbone, ini suatu jalan raya yang naiknya di sana bisa bus, bisa truk, bisa penumpang pribadi. Itu semuanya menjadi suatu opsi yang terbuka. Dan inilah adalah suatu landscape yang tadinya terisolasi menjadi terbuka dan semua pemain bisa masuk. Dan juga siapapun bisa punya akses terhadap informasi yang sangat membantu mereka. Baik, Pak Agus, berarti kalau dengan nilai investasi sebesar 22 triliun disebutkan oleh Menkominfo Pak Rudiantara sebanding dengan kemudian dengan potensi. Soal harga itu apalagi di sistem cyber begini tidak bisa dibandingkan segera karena kebutuhan itu jalan terus. Kita tidak bisa diam sampai sekarang sampai ini loh. Itu inflasi akan terus karena kan pertumbuhan ke teknologi informasi itu cepat sekali. Kalau sekarang cukup, mungkin hari ini cukup, besok sudah nggak cukup. Gitu. Berarti permasalahan tinggal memanfaatkannya semaksimal mungkin begitu. Baik, Pak Agus dan juga Pak Darmawan, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prantas. Selamat pagi.